Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Adinda Sulis Nurhaliza, Intan Nurdianti, dan juga Helvian Hanisilmi. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam, kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu pertama, siswa dapat memeragakan berbagai cara kerja otot sendi dan berbagai macam gerakan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam gerakan yang sedang dilakukan. Maka dari itu, yuk teman-teman kita cari tahu apa sih sistem gerak itu dan apa saja macam-macam dari sistem gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 mata kuliah Kapita Selekta. Dalam video ini kami akan membahas mengenai apa sih sistem gerak itu dan apa saja macam-macamnya. Langsung saja kita akan membahas apa sih sistem gerak itu. Baik, secara umum, sistem gerak merupakan salah satu sistem organ yang berfungsi dalam pembentukan pergerakan tubuh suatu manusia. Setiap tubuh manusia yang bergerak disebabkan oleh adanya kerjasama yang sinergis dari beberapa alat gerak. Adapun, ada dua jenis pergerakan di dalam tubuh manusia, yaitu tulang sebagai pergerakan pasif dan otot sebagai pergerakan aktif. Tulang disebut sebagai pergerakan pasif karena tulang dapat melakukan pergerakannya sendiri. Namun, adapun pergerakan otot itu disebut sebagai gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yaitu protein aktin dan miosin yang bergabung menjadi satu membentuk aktin miosin. Setelah saya menjelaskan apa itu sistem gerak, di sini teman-teman bayangkan apabila kita tidak memiliki tulang dan otot pada tubuh kita, itu akan membuat tubuh kita tidak berbentuk dan tidak dapat digerakkan. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan apa itu sistem gerak? Sekarang kita akan menjelaskan mengenai macam-macam sistem gerak. Sistem gerak pada manusia ataupun hewan ini terdiri dari tulang, sendi, dan juga otot. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu tulang. Tulang adalah salah satu alat gerak tubuh yang dibentuk oleh unsur kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh halogen. Tulang termasuk alat gerak pasif, yang artinya tulang digerakkan oleh otot yang merupakan alat gerak aktif. Tulang sendiri tidak hanya berfungsi sebagai alat gerak. Tulang juga menjadi komponen yang sangat penting dalam menjaga tubuh sekaligus melindungi organ-organ. Yang kedua yaitu sendi. Sistem rangka manusia terdiri dari banyak tulang yang terhubung satu sama lain oleh persendian, sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Jadi, sendi dapat diartikan sebagai tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia ataupun hewan. Yang ketiga yaitu otot. Otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tubuh bisa melakukan suatu gerakan. Selanjutnya macam-macam gerak. Berdasarkan sifat gerak otot, otot ini dibedakan menjadi dua, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis, otot ini menyebabkan terjadinya gerakan yang bersifat sinergis, yaitu gerakan yang bersamaan pada satu arah. Kedua otot akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contoh gerakan otot sinergis adalah otot yang bergerak ketika tangan menengadah dan menelungkup. Kemudian otot antagonis. Otot ini yang menyebabkan terjadinya gerak antagonis atau gerak otot yang berlawanan. Contohnya adalah otot bisep dan trisep yang terdapat pada lengan bagian atas dan bawah manusia. Selanjutnya, ada beberapa macam-macam gerak yang disebabkan oleh otot antagonis. Yang pertama, fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan membengkokkan, sedangkan ekstensi adalah gerakan meluruskan. Contoh gerakan yang ditimbulkan oleh lutut
siku, ruas-ruas jari, dan juga bahu. Gerakan yang kedua yaitu aduksi dan abduksi. Aduksi adalah gerakan yang mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contohnya, gerakan mengacungkan jari tangan dan meluruskan tangan sejajar dengan sumbu tubuh. Macam-macam gerak selanjutnya yaitu ada depresi dan elevasi. Depresi di sini berarti gerak otot yang menurunkan anggota tubuh atau dapat dipahami dengan gerak menurunkan. Sedangkan elevasi adalah gerak yang menaikkan anggota tubuh atau gerak mengangkat. Contoh gerak elevasi yaitu gerakan ketika kepala melihat ke atas atau menengadah. Dan gerak depresi yaitu gerakan ketika kepala melihat ke bawah atau merunduk. Berikut merupakan gambaran bagaimana gerak elevasi dan depresi tersebut. Yang keempat yaitu gerak inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh. Dan eversi adalah gerakan memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar tubuh. Berikut merupakan gambaran bagaimana gerak inversi dan eversi tersebut. Kemudian, gerak yang kelima adalah supinasi dan pronasi. Supinasi dan pronasi adalah gerak yang mengacu pada gerak rotasi bolak-balik dari kaki atau lengan. Supinasi adalah gerakan otot untuk memutar lengan atau kaki sehingga telapak tangan mengarah ke atas. Sementara itu, pronasi adalah gerakan otot lengan bawah sehingga telapak tangan mengarah ke bawah atau ke belakang. Gerakan otot supinasi dan pronasi adalah pasangan unik yang hanya bisa terjadi pada lengan, sehingga memungkinkan anggota tubuh membalikkan telapak tangan menghadap ke atas atau ke bawah atau biasa disebut menelungkup. Anggota tubuh manusia seperti persendian, tulang, dan otot memang bisa digerakkan sedemikian rupa guna memungkinkan rotasi. Nah, berikut merupakan gambaran bagaimana gerak supinasi dan pronasi tersebut. Kesimpulan dari materi mengenai sistem gerak yaitu macam-macam gerak. Yang pertama, sistem gerak merupakan sistem organ pada tubuh manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Yang kedua, organ-organ yang mendukung kerja sistem gerak adalah rangka tulang dan otot. Dan yang ketiga, berdasarkan sifat gerak otot, otot dibedakan menjadi otot sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis adalah otot yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Sedangkan otot antagonis adalah pasangan otot yang kerjanya berlawanan. Kemudian, kerja otot antagonis akan menghasilkan macam-macam gerakan yang berlawanan. Macam-macam gerak yang disebabkan otot antagonis tersebut yaitu yang pertama, ekstensi dan fleksi, 2. Abduksi dan aduksi, 3. Depresi dan elevasi, 4. Inversi dan eversi, dan 5. Supinasi dan pronasi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.